Selamat bertemu kembali dengan saya, Asri Munir. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin memulai materi pembelajaran yang lebih mendetail, yaitu menyangkut laporan keuangan. Nah, sebuah laporan keuangan itu dimulai dari kejadian sehari-hari, yaitu transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Nah, saya masih memakai OpenFiscal. Kemudian juga di sini saya menjabarkan bagaimana cara mencatat kejadian yang terjadi di dalam perusahaan. Catatan ini biasa dinamakan dengan buku harian. Jadi di sini kita buat tulisannya buku harian. Kemudian kolom-kolomnya yaitu ada tanggal, kemudian ada nomor urut, kemudian ada uraian, kemudian ada referensi, kemudian ada debit, kolom debit, ada kolom kredit, dan kolom saldo. Nah, semua kolom-kolom ini kita atur lebarnya. Saya pakai cara yang simple saja, mengingat ini cuma saya baru membuat tutorial, jadi tidak kepada keindahan, tapi kepada kebutuhan, kepada yang perlu kita fahami. Ini kolomnya saya besarkan, diletakkan di tengah. Rata di tengah. Kemudian itu. Kemudian besar hurufnya saya ganti menjadi 15, atau lebih besar lagi menjadi 24 supaya lebih jelas. Kemudian ini saya buat ukurannya, letaknya juga di tengah kolom dengan besar tulisan 14, sehingga ini harus dirapikan lagi. Oke, ini kita bisa buat menggaris dalam bentuk kolom-kolom dan baris-baris, tapi itu nanti kita buat contohnya dulu. Misalnya kejadiannya adalah tanggal hari ini, saya anggap tanggal 1 Maret 2020. Sebagai contohnya 1 Maret, nomor urut adalah nomor 1 dan seterusnya. Karena ini buku harian, maka nomor adalah per hari. Sebagai contoh, misalnya saya ingin beli buku faktur. Referensinya kemana? Referensi ini nanti akan ditulis dengan nomor rekening yang akan terpengaruh oleh kejadian yang kita lakukan. Apa kejadiannya? Kejadiannya adalah membeli buku faktur. Apa yang berpengaruh kepada membeli buku faktur? Yaitu persediaan perlengkapan dan yang kedua, kas. Persediaan perlengkapan akan bertambah,
dan kas akan berkurang jumlah uangnya. Maka ini diisi dengan nomor rekening yang terpengaruh, yaitu perlengkapan dan kas. Nah, dengan membeli buku faktur ini, apakah uang yang dimiliki itu bertambah atau berkurang? Kalau bertambah catat di debit, kalau berkurang catat di kredit. Kalau dia berkurang, kalau untuk kejadian ini dia akan berkurang, maka ini dicatat di kredit. Misalnya kita beli 1.000 gitu. Berapa saldo uang kita lagi? Nah, ini tidak bisa seperti ini. Jadi awalnya itu harus ada saldo awal. Jadi ini saya insert dulu tanggal 1 Maret ya. Ini saya kopikan ke atas, yang ini saya hapus ya. Nomor 1, ini nomor 2. Uraian saldo awal. Ini ulang lagi, udah terpengaruh oleh sel yang di atas. Ini harusnya 10, kemudian rata kiri, ini rata kanan. Oke. Atau ini nomor urut ini saya buat aja di tengah, gitu. Saldo awal referensinya kosong, saldonya 10.000. Nah, gitu. Nah, sekarang uang kita ada 10.000. Kemudian berkurang 1.000. Berapa saldonya lagi? Nah, di sini kita tidak perlu menghitung 10.000 kurang 1.000 menjadi 9.000. Tapi cukup saldo ditambah debit dikurang kredit. Artinya di sini kita buat sama dengan kolom yang di atasnya ditambah dengan kolom debit ini dikurang dengan kolom kredit. Tekan enter. Oke. Kenapa harus pakai kolom debit? Bisa jadi nanti transaksi itu ada menerima uang, ada juga uang yang keluar, sehingga debit dan kreditnya berisi. Nah, kalau kondisinya seperti itu, tentu saja harus ditambahkan dan dikurangkan sekaligus. Tapi kalau seandainya tidak, maka sebetulnya cukup satu-satu, tapi pusing kalau ngurus satu-satu. Kalau buat seperti ini, kita tinggal copy, blok, paste, selesai ya, gitu. Jadi tinggal apa saja, tinggal mengcopy saja. Nanti misalnya ada yang debit misalnya 200 di sini, enter, dia akan berubah langsung. Jadi itu sebagai contoh ya. Kemudian nomor 3, apalagi kejadian pada hari yang bersangkutan. Nah, ditulis di sini apa uraiannya, kemana referensinya, apakah di debit atau di kredit. Kalau dia menambah uang berarti di debit, kalau dia mengurangi uang berarti dia di kredit. Itu adalah dasar dari buku harian. Kemudian di bagian bawah, jumlah debitnya berapa ya? Jumlah debitnya berapa, jumlah kreditnya berapa, sehingga didapatkan saldonya segini gitu ya. Jadi bagaimana cara menjumlahkan yang dalam jumlah besar itu? Kita buat saja seperti ini. Ini cari apanya, ini fungsi sum dari kolom E5
E5 titik koma sampai kolom E, bukan titik koma ya, titik. Coba dites dulu 24. Apakah mau dia? Tidak mau, berarti titik koma F2. Itu enaknya kalau Excel kita coba di sini sama dengan sum blok saja. Nah, ini apakah benar? Ini jawabnya salah. Kenapa salah? Karena dia tidak dijumlahkan, tapi ini adalah di sini jumlah kas terakhir itu di sini 9.000 ini. Jadi bukan 181.000, tapi 9.000. Oleh karena itu ini hapus saja. Ini lagi. Ini kita klik sum, kemudian numbernya dari sini sampai ke sini. Oke, jumlahnya 1000. Seandainya ini tambah 4.000, coba Anda perhatikan, nanti ini akan berkurang menjadi 5.000, ini menjadi 5.000. Kalau tidak, berarti itu salah. Nah, gitu kan? Ini menjadi 5.000, ke bawahnya 5.000, ini menjadi 5.000. Bagaimana kalau ini saya tulis 2.000? Ya, ini menjadi 2.000, ini menjadi 7.000. Seharusnya seperti itu. Kita coba. Nah, berarti ini salah. Oke. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Gampang. Hapus dulu. Double klik. Kemudian dari sini jumlahkan sampai bawah. Selesai. Jadi itu adalah cara membuat buku harian. Kemudian saldo terakhir berapa? Saldo terakhir adalah saldo awal ditambah jumlah debit dikurang jumlah kredit. Berarti ini sama dengan kolom saldo awal ditambah jumlah debit dikurang jumlah kredit. Enter. 7.000. Apakah benar? Coba kita hitung. 10.000 tambah 2.000, 12.000. 10.000 ini tambah 2.000 dikurang 5.000, berarti 7.000. Kalau di sini 1.000, dia ini berubah, ini berubah, ini berubah. Ya. Jadi ini adalah sebuah kemudahan di dalam pencatatan buku harian, sehingga kita menjadi lebih mudah menyusun buku harian. Nah, bagaimana cara menyusun kolom-kolom ini? Nah, untuk membuat garis-garis kolom saya sudah buatkan di video sebelumnya, silakan Anda simak sendiri. Semoga ini bermanfaat dan ada gunanya bagi kita semua. Sampai jumpa.